Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian ya. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk kita mulai untuk pesan healingnya. Oke, untuk pesan healingnya sakral chakra. You are highly sensitive to chemicals, additive, processed food, and energies right now. Respect your sensitivity by avoiding harsh item, situation, and relationship. Jadi, kamu saat ini sangat sensitif atau tingkat sensitivitas kamu tuh sangat tinggi terhadap bahan-bahan kimia, zat-zat adiktif ya, dan juga makanan yang diproses, serta energi yang ada di sekitar kamu. Jadi kamu harus respect ya terhadap sensitivitas yang kamu miliki, yaitu dengan menghindari hal-hal yang bisa membuat kamu sakit, atau hal-hal yang bisa merugikan kamu, atau hal-hal yang harsh item itu apa ya, sesuatu yang jahat gitu ya, yang tidak baik. Dan juga kamu harus bisa menghindari situasi dan juga relationship yang toxic, karena kamu sangat sensitif ya, mungkin kepekaanmu lebih dari biasanya. Jadi jangan sia-siakan itu ya. Dengan sensitivitas kamu tuh kamu sangat bisa merasakan ya energi negatif yang ada di sekitarmu, terus juga bahan-bahan kimia, zat-zat adiktif yang bikin ketergantungan ya, makanan-makanan instan. Nah, untuk sementara karena kamu sangat sensitif, hindari dulu ya, karena bisa menyebabkan kamu sakit. Kemudian juga hindari situasi yang toksik karena akan menguras energi kamu, dan juga hubungan yang toksik ya. Mungkin kalau kamu berada dalam hubungan yang toksik ya, untuk sementara kamu coba mundur dulu ya, jangan ke bawah arus, karena yang rugi kamu sendiri karena kamu sangat sensitif ya, otomatis energimu akan terkuras, kamu akan capek, bahkan kamu akan jatuh sakit. Oke, itu untuk pesan healingnya ya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, clean it up. Pesan yang kedua, TikTok. Pesan yang ketiga, chaos and conflict. Oke. Pesan yang pertama, clean it up. Waktunya kamu bersih-bersih. Secara harfiah, bersih-bersih dalam arti yang sesungguhnya. Bersih-bersih rumah, kamar, meja kerja kamu, tata kembali, buang barang-barang yang udah nggak terpakai, atau kalau misalkan barang-barang itu masih bisa digunakan tapi mungkin buat kamu sudah nggak kamu perlukan ya, kamu kasih aja ke orang lain. Atau kalau memang benar-benar sudah nggak terpakai atau rusak gitu ya, mungkin kamu bisa apa ya, kamu buang aja ya. Ini yang kamu bersihkan lah ya. Kemudian juga secara dalam spiritual, kamu bersihkan dirimu dari hal-hal yang negatif ya. Buang rasa marah kamu, kebencian, dendam ya, rasa jengkel kamu, sakit hati kamu buang. Waktunya membersihkan semuanya ya, baik secara real maupun apa yang ada dalam diri kita ya, secara spiritual. Nah, kalau misalkan rumah kita bersih, kamar kita bersih, apalagi meja kerja rapi gitu kan,
otomatis energinya akan berbeda ya, energi kita akan lebih positif, kemudian kita juga lebih semangat, pikiran tuh lebih tenang ya, suasana hati itu lebih nyaman. Karena biasanya kalau kita melihat sesuatu hal yang berantakan, ketika mood kita lagi nggak bagus ya, biasanya kita akan lebih ini lagi ya, lebih apalagi nih ya, lebih sensitif ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk ini ya, marah atau bikin sumpek atau bikin kita jadi uring-uringan gitu loh. Oke, pesan yang kedua TikTok. Semua hal itu berproses. Kesuksesan, hubungan yang harmonis, pencarian jodoh, kemudian juga kestabilan keuangan ya, semua itu butuh proses. Ibarat ini jam ini kan, detik itu, jarum jam itu kan berputarnya atau berpindahnya itu kan berproses gitu ya, tek 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 gitu kan, second by second, bukan langsung muter gitu kan. Nah, sama seperti siklus kehidupan, apa yang kita jalani semua itu butuh waktu dan berproses, butuh benar-benar kesabaran ya. Kemudian pesan yang ketiga, chaos and conflict. Mungkin ada hal-hal yang akan berubah secara drastis hari ini ya. Ada kekacauan, tapi jangan parno dulu ya, jangan overthinking. Karena segala perubahan, kekacauan atau apa ya, keruwetan itu yang terjadi, itu selalu ada hikmahnya, dimana kita akan jadi makin pinter gitu kan, kita makin akan nambah pengetahuan baru ya. Karena ketika kekacauan terjadi, kita dipaksa untuk berpikir bagaimana ngeberesinnya, bagaimana mencari jalan keluarnya. Nah, otomatis pengalaman kita akan nambah. Jadi next time ketika ada kejadian sama, kita udah tahu harus bagaimana. Atau ketika orang lain mengalami hal yang sama, kita bisa memberikan saran gitu atau membantu ya. Dan bahkan ketika konflik terjadi, ini menguji kesabaran kita ya, menguji kedewasaan kita. Jadi ambil hikmahnya, jangan berpikir tentang chaos atau konfliknya, tapi hikmah setelahnya. Oke, itu untuk pesan semestanya. So, kita lanjut untuk energi hari ini. Untuk energi hari ini, oke, Air of Swords. Nah, ini sinkron dengan pesan chaos and conflict ini ya, dimana ada sesuatu hal yang nggak sesuai harapan kamu. Jadi kalau misalkan hari ini tuh mungkin nggak semua, beberapa ya, ada planning gitu ya, kalian mau pergi ke suatu tempat, ternyata ada sesuatu hal yang menghambat sehingga kalian nggak bisa bergerak kemana-mana. Yang menghambat itu bisa karena kesibukan ya, kesibukan yang padat banget, bisa karena kondisi kesehatan yang menurun, bisa juga karena tiba-tiba mungkin kamu berantem sama pasangan kamu atau sama gebetan kamu nih, atau bisa juga karena ada sesuatu hal yang kamu bereskan sehingga kamu nggak bisa bergerak atau nggak bisa pergi kemana-mana ya. Jadi lebih ke karena ada sebuah hambatan yang membuat kamu hari ini mesti menunda tentang planning atau tentang sesuatu hal. Oke, lanjut lagi energi hari ini. Page of Cups. Ada sebuah peluang atau tawaran yang datang. Peluang atau tawaran yang datang ini bisa tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang project, terus kayak job orderan gitu ya. Kemudian juga ada peluang tentang percintaan, di mana seseorang mendekati kamu atau kamu berkonflik dengan seseorang, terus dia berusaha untuk memperbaiki hubungan atau meminta maaf ya, terkait dengan chaos and conflict. Mungkin chaosnya atau konfliknya ini dalam percintaan ya, tapi seseorang yang berdealing dengan kamu, dia mencoba untuk mendekati dan meminta maaf. Oke, lanjut lagi untuk energi hari ini. Two of Cups.
jika kamu memang sedang chaos dan konflik dengan pasanganmu, ya, hari ini ada situasi yang membaik di mana kamu dan dia mencoba memperbaiki hubungan, ya, saling memaafkan. Nah, beberapa dari kalian yang sempat lose kontak dengan seseorang nih, it also nggak ada pergerakan, hari ini dia menghubungi kamu atau dia mendatangi kamu, bahkan beberapa ada pertemuan. Sama halnya dengan bisnis atau pekerjaan yang sempat terjadi kekacauan di pekerjaan kamu, ya, finally kamu ada jalan keluarnya, ya. Makanya ini tadi aku bilang, ambil hikmahnya aja, jangan berpikir tentang masalahnya, tapi berpikir tentang solusinya dan bersyukur dengan hikmah yang terjadi, hikmah yang kamu dapatkan. Beberapa ada yang hari ini terkoneksi dengan twin flame-nya yang sempat lose kontak, ya. Twin flame ini kan nggak harus bersatu sebagai pacar atau suami atau istri, ya. Mungkin kamu merasa ada koneksi twin flame dengan seseorang tapi kamu belum ada status, kemudian dia udah lama pergi atau lose kontak. Nah, hari ini kuat energinya terkoneksi lagi, sepertinya karena buah dari kesabaran kamu, ya. Kita lanjut. King of Cup ini sebenarnya hampir sama dengan Page of Cup, cuman kalau Page of Cup ini energinya seorang pemuda, seseorang yang masih muda, atau ya terkadang dia itu childish, ya. Kalau King of Cup seseorang yang udah dewasa, humble, sederhana, kemudian lebih sabar, ya. Ini juga akan berdealing dengan kamu, bisa tentang pekerjaan atau juga tentang percintaan, ya. Kalau pekerjaan ini bisa klien kamu, customer, bisa bos kamu, ya, yang hari ini menawarkan sesuatu hal peluang yang positif, atau dia akhirnya tertarik dengan penawaran kamu. Oke. Ini seseorang yang PDKT, jadi ada yang usianya lebih tua dari kamu nih yang PDKT, ada yang usianya lebih muda, kemudian ini juga bisa energi twin flame kamu yang hari ini akan terkoneksi, yang udah lama lose kontak, ya. Nah, ada yang usianya lebih muda, ada yang usianya lebih tua dari kamu. Oke, atau bisa ini pasangan kamu yang hari ini dia akan mencoba lebih care dan perhatian, ya. Ada yang usianya lebih muda, ada yang usianya lebih tua. Oke, kita lihat satu lagi. Oh ya, untuk energi rezeki, ya. Karena di sini ada kartu cup, Page of Cup, Two of Cup, King of Cup. Ada rezeki yang mengalir, tapi sebelumnya kalian sempat mengalami hambatan, ya. Mungkin ada yang duitnya nggak cair, duitnya nggak kembali, sempat duitmu dibawa lari, nggak ada kabar. Tapi dari kesabaran kamu, ternyata hari ini nanti bakal ada kabar baik mengenai keuanganmu yang sempat terhambat. Oke, kita lihat lagi. Wow, the lovers, nggak cuma twin flame, ada energi soulmate juga. Jadi ada yang terkoneksi dengan soulmate kalian, twin flame yang sempat lose kontak. Ada yang jadian juga, ya, yang lagi PDKT, yang sebelumnya kalian tuh kayak udah hopeless nih, ini ngedeketin tapi nggak ada kejelasan. Nah, finally bakal ada kejelasan, ya. Kemudian nih yang pada cari kerja bakalan dapat kabar diterima, mendapatkan pekerjaan. Terus juga, ya, yang dari sebuah konflik atau kayak kekeosan dan konflik yang terjadi itu ternyata ada pelangi, ya. Ibaratnya setelah badai itu ada pelangi, ada hal-hal baik yang datang, ada banyak hikmah yang dimana rezeki mengalir lagi, kemudian percintaan juga, soulmate atau twin flame kamu kembali, hubungan dengan pasangan makin harmonis, ya. Yang berkonflik baikan lagi, terus kemudian juga yang jomblo nih akan dipertemukan dengan pasangan, ya. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut untuk love message, ya, atau pesan percintaannya. Yap,
Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Jadi, jika kamu sedang bingung dalam journey perjalanan percintaanmu atau terhadap niat atau perasaan seseorang, sebenarnya dari lubuk hati terdalam kamu tuh udah tahu jawabannya apa gitu. Coba tanyakan ke hati kecilmu tentang sesuatu hal yang terjadi di percintaanmu. Jadi kamu udah tahu jawabannya. Kalau seseorang itu apa sayang, apa cinta, apa memang niat dia untuk serius komitmen atau cuman main-main, itu sebenarnya jawabannya udah ada dalam lubuk hatimu sendiri ya. Oke. Kita lanjut untuk angel guidance atau angel message. Yap, opportunity. Ini sinkron dengan beberapa kartu cups ini ya, dengan page of cup, two of cup, king of cup, dan the lovers. Ada sebuah peluang atau kesempatan yang bisa kamu ambil untuk kebaikan kamu, untuk kesuksesan kamu, untuk kebahagiaan kamu, baik dalam percintaan, keuangan, bisnis, karir, pertemanan, atau keluarga ya. Yang terakhir untuk afirmasi. Okay. Being loud and powerful. Jadi I am maintaining my standard and ideals, and I am proudly loud and powerful about them. Jadi tetap pertahankan standar dan apa ya, ini loh, tetap pertahankan standar dan yang menurut kamu idealisme kamu ya, idealisme kamu, dan kamu harus bangga tentang apa yang menjadi standar dan idealisme kamu gitu ya. Sometimes kita fleksibel, tapi untuk hari ini afirmasikan supaya kamu mendapatkan atau menarik energi orang-orang yang sesuai dengan standar kamu, yang sesuai dengan idealisme kamu. Jadi afirmasikan ya, aku pertahankan standarku dan idealismeku, dan aku bangga akan apa yang menjadi standar hidupku tuh ya. Oke guys, untuk pesan hari ini semoga resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.